Bentar. Dona? Iya. Lu denger? Itu dia. Udah dengar. Udah muncul ya. Gak Tadi tahu yang deh hilang gue tadi siapa ketabrak sebenarnya? kenapa enggak. Gak tahu. Gue tadi sempat ngomong loh. Lu juga ngomong? Gue Oh, ngomong. berarti kita dua-duanya hilang. Itu kalau misalnya aman berarti kita tabrakan tuh tadi ngomongnya. Oke, berarti Oke, gimana benar. para viewers? Gimana para viewers tadi yang kalian denger yang mana? Gue nggak tahu soalnya tadi pas gue ngomong Dona hilang dan Dona ngomong gue hilang. Menarik sekali. Iya. Baiklah. Soalnya kan kalau misalnya lagi sama-sama kosong gitu kan pasti kita yang ngomong gitu kan. Nah, ya sudahlah, dengan begini kita sudah aman semuanya di sini ya, dan kita juga sudah mulai masuk ke game yang kelima dengan circle yang lagi-lagi baik sepertinya Cijel untuk para player-player ini. Ini harusnya sih kita bakal membangun cerpen yang cukup panjang, tapi belum tentu karena dari satu kota ini yang udah bertuburkan ada Geek Girls dan seharusnya dia akan berhadapan dengan Dewa United Insane bertemu di arah satu kota kali ini seperti ini Al-Azhar ya, dan cukup berdekatan mereka semua. Sementara di sisi lain Supply Noni Cherry men-spot satu player di depan sana, sedikit gertakan meng-zoning out player untuk kabur. Ya, hanya begitu ya biasanya kalau permainan-permainan yang akan kita lihat di Miramar seperti ini, di mana circle sangat nyaman untuk dimainkan oleh para player-player ini. Hanya akan ada gertakan-gertakan karena ini terlalu early banget kalau misalnya mereka mau engage sebuah perang kalau posisi mereka emang nggak sama-sama lagi beradu gitu loh, nggak sama-sama mau memperebutkan tempat tersebut gitu. Kalau misalnya cuma lewat aja atau masih berjauh-jauhan gitu kan, ya udah begitulah yang terjadi di Miramar. Sebetul sekali, dan belum ada first blood juga, dan tadi kota Al-Azhar yang dibagi untuk dua tim juga sepertinya masih belum bergesekan, lebih ke arah bermain sangat hati-hati, looting, tapi seenggaknya mereka tahu tuh satu sama lain. Karena kan ketika kita turun parasut itu ketika buka atau enggak terjun itu pasti ngelihat. Ketika kita menggerakkan kamera mata itu kita bisa melihat siapa aja yang terjun di daerah kota tersebut. Dengan begitu mereka bisa untuk menghindari ya kemungkinan pergesekan yang akan terjadi antara mereka gitu. Kalau misalnya mereka nggak mau, tidak menginginkan hal itu terjadi. Sementara itu nampaknya dari tim Boom juga yang sekarang bermain dengan Ratai, Relin, Lobinas dan juga Pau akan lanjut mencari posisi-posisi atau tempat-tempat yang lainnya untuk mereka maksimalkan di looting phase mereka kali ini. Pun begitu juga dengan Onyx yang masih di posisi yang sama ya Cijel dari Miramar yang pertama tadi. Betul, Pekado masih akan dikuasai oleh Onyx Glory, dan harusnya juga tadi di bagian HDP bakal ada tim Betatron S juga seharusnya. Sementara itu masih bakal menjadi fase looting yang cukup lama juga menurut gue untuk kedua tim, karena memang ini yang sudah terrefleksi dari 2 hari kemarin. Miramar kedua cenderung akan lebih pasif. Gue sampai ngebangun cerita gitu loh bro pas kemarin, lama cerita banget soalnya kayak kemarin. Lu pasti cerita apa? Cuman itu lama banget, kayak ada sekitar berapa ya, 15 menit sih, nggak nyampe 20 menit lah, 15 menit itu sampai semua tim bertemu. Sama lah kayak tadi ya, game pertama kan pecahnya baru di zona keempat kan, itu kayak klasik 15 menit awal kita membangun cerita dan juga membangun intermezzo. Walaupun tadi di Killing Field ada terjadi pertemuan antara tim Dewa United dan juga Geek yang nampaknya sekarang masih berlanjut ya. Beberapa player dari tim Geek sudah mulai ditumbangkan, tapi nampaknya kita masih belum bisa untuk fokus kameranya ke arah mereka, hanya bisa mengkalkulasi apa yang terjadi dari Killing Field. Betul sekali, first blood satu baru akhirnya muncul ya. Dan ternyata yang lain juga masih looting aja dari GPX, bermain di bagian power grid, split positioning lagi dan lagi. Tapi ini cukup menarik sih, dimana tadi juga banyak sekali di kolom komentar bicara kalau misalkan tim GPX Wonder ini merupakan tim yang sebelumnya adalah dari tim
Boom Siren. Itulah yang gue dapatkan informasi dari para viewers ya, katanya seperti Boom itu. ya? Tapi kenapa? Boom Siren atau Siren Esports. Siren? Apa? Siren Esports. Oh, Siren Esports. Oke. Dan itu informasi yang gue dapatkan dari viewers. Tapi cukup menarik juga, memang dari tim GPX mampu membuktikan bahwa mereka mampu bersaing juga. Posisi mereka berada di top 2 sekarang, bermain dengan sangat stabil sekali. Poin yang mereka dapatkan dari 5 match atau 4 match yang sudah berlalu, dan ini adalah match kelima juga. Nah, ini dia tim Llanera yang sejauh 4 match sudah berlalu belum bisa mendapatkan poin, sama halnya dengan RRQ Kingdom. Mungkin mereka perlu ekstra kerja keras di 2 match terakhir ini kalau memang mereka mau mengamankan top 3. Tapi sekali lagi ingat, top 3 itu adalah poin hidup kejar. Bukan poin mati ya, karena pastinya di atas itu, di klasemen atas terus bergerak poin-poinnya. Apalagi mengingat 3 tim teratas kita pada klasemen sementara ini adalah 3 tim yang agresif banget permainannya. Betul, sangat-sangat agresif sekali. Untuk tim yang berada di top 3 itu adalah One Uno, GPX, dan juga Onyx. Cuman memang agak sedikit deg-degan nih untuk Onyx. Poin mereka nggak terlalu beda jauh sama Capital Nine, hanya berpaut 3 poin aja. Capital Nine berada di posisi keempat. Jadi harusnya dari tim Onyx dia harus menentukan nih decision makingnya, akan bermain objektif untuk bisa mempertahankan placement point, atau mereka akan mencari kill point aja. Dan harusnya sih kalau udah mendekati akhir-akhir sih main placement ya, fokus rotasi, walaupun memang jiwa agresif mereka itu tinggi banget. Atau mungkin permainan di game terakhir tadi dari tim Onyx akan diimplementasikan lagi untuk kedua kalinya di game kita kali ini. Jadi mereka bakalan get the best of both world gitu kan. Jadi dua-duanya kill point pun mereka bisa kantongin cukup lumayan banyak, dan placement pun juga cukup lumayan tinggi gitu untuk mereka. Dan nampaknya hal tersebut juga masih bisa diimplementasikan di game ini. Benar banget. Dan juga yang masih gue pertanyakan adalah Alter Ego Dion dan juga Beletron Ace. Ini adalah 2 tim yang bisa kita kategorikan sebagai tim yang mengerikan. Dan beberapa turnamen gue pantau Alter Ego Dion seringkali menyabet champion, sama halnya juga dengan Beletron Ace. Namun di qualifier kali ini gue masih belum melihat performance nyata mereka atau performance asli mereka. Dan ini lumayan menarik ya, mungkin dikarenakan juga adanya perubahan-perubahan sistem turnamen dengan adanya semi hardcore yang membuat mereka harus beradaptasi lebih lagi. Dan kita akan lihatlah seperti apa, karena One Uno serta GPX itu memberikan hasil selama 4 match yang tidak terduga. Itu dia warna baru di ladies scene. Betul banget. Dan ini gue senangnya lagi ya dengan adanya hasil yang seperti kita lihat untuk hari ini ya, Cijal. Warna baru di scene ladies ini berkesinambungan juga di scene pro para laki-lakinya juga gitu kan, dimana dari season lalu kayaknya udah banyak nih warna-warna baru bermunculan gitu kan di scene kompetitif PUBG Mobile di Indonesia, dan diikuti juga dari scene ladies ini. Dan ini akan menjadi menarik banget untuk kita tahu hasilnya nanti ketiga tim ladies ini yang akan menuju ke grand final nantinya siapa aja. Karena kalau misalnya hasilnya fresh gitu kan, baru tim-timnya baru semua gitu misalnya aja nih ya, itu akan menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita tonton. Dan pastinya hal tersebut juga nggak bakalan dibiarkan begitu saja oleh tim-tim yang memang sejak dahulu kala itu udah mendominasi, yang tadi lu sempat sebutkan gitu kan, Beletron dan juga Alter Ego Dion gitu. Mereka tetap adalah tim yang punya kelas pastinya, dan juga punya mental juara gitu loh. Jadi bisa banget mereka membalikan keadaan di 2 game terakhir ini. Ya betul, seringkali juga gue melihat surprise yang mereka kasih lihat di beberapa turnamen ketika mereka nggak terlalu baik performance-nya di early match-nya atau di early game atau di half bisa dibilang ya, half round lah, first half-nya. Tapi biasanya mereka akan bisa comeback juga di akhir-akhir.
Tapi kita akan lihat seperti apa karena ini juga mereka adalah player-player yang mengerikan dari segi aim powernya dan juga dari strateginya. Plus mereka chemistry-nya udah menyatu banget karena mereka sudah ngetim dari jarak waktu yang cukup lama juga. Jadi harusnya ibaratnya dari segi komunikasi nggak harus banyak PR yang dibenah gitu kan. Iya. Yoi, setuju banget deh sama kamu. Dan nampaknya ini dia awal-awal dari pertemuan-pertemuan yang akan dibangun oleh para tim-tim ini. Dan kayaknya ya dari tim C9, oh udah ada yang Berata. pulang ke arah lobby alter ego kah? Bukan. Ini adalah Osiris ini ya? Ladies. Oh iya ya, Osiris. Alright, ternyata tim alter ego yang tadi bertemu juga yang sudah menghadapi gempuran-gempuran dari lawan-lawannya masih bisa bertahan untuk sejauh ini ya. Dan C9 pun berhasil untuk mendapatkan 4 kill point di awal-awal pertandingan ini tanpa kehilangan satu player pun untuk mereka semua. Ya, ini adalah kemenangan besar sih menurut gua. Apalagi C9 butuh poin banget untuk bisa mengejar tim Onyx ya. Mereka berada di posisi 4 untuk sementara waktu dari Capital 9 dan tim Onyx berada di posisi 3 hanya terpaut 3 poin saja. Dan ini adalah permulaan yang baik dan pastinya akan memboosting juga mental dari Capital 9 itu sendiri. Late rotation nampaknya menjadi pilihan yang baik untuk Capital 9, bukanlah sebuah ancaman atau sebuah beban untuk mereka. Bahkan ternyata circle-nya kali ini terus-menerus mengsentral kembali ke arah sekitaran Los Leones kiri. Dan pastinya dari C9 sendiri pun udah aware ya dengan kesempatan yang bisa mereka ambil untuk sejauh ini dengan hanya ada 3 gap point di tangan mereka atas tim Onyx ya, di posisi yang ketiga di klasemen sementara ini. Jadi dengan begitu mereka bisa untuk memaksimalkan game-game yang tersisa untuk hari ini. 2 game termasuk di Miramar kita pada hari ini. Dan kita akan melihat rotasi yang akan dibangun oleh tim GPX, salah satu tim terkuat juga untuk hari ini di Hero Esports 2.0 Ladies Invited kita. Betul, dan mereka baru keluar dari looting drop zone mereka di bagian power grid itu di menit ke-13. Karena mungkin menurut mereka jarak tempuhnya nggak terlalu jauh juga untuk bisa menyentuh touchdown. Nah itu membuat mereka lebih memilih untuk melakukan late rotation aja sembari menunggu momentum tim-tim lain melakukan rotasi. Jadi mereka bisa menghindari keramaian ketika sedang merotasi. Tapi ternyata Grims kali ini menjadi tamu tidak diundang untuk alter ego Dion. Gea langsung saja menumpangkan seorang Jea dan tampaknya tidak bisa diselamatkan kembali. Harus direlakan begitu saja. Grims yang sedang melakukan rotasi dipotong begitu saja, dikagetkan dengan keberadaan alter ego yang berada di bagian perempatan ini, Dona. Oh my god, dan lagi-lagi threat granat pun juga langsung aja dilontarkan oleh kedua tim kita kali ini ya. 3 player tersisa di tim Grims harus bekerja ekstra keras lagi kalau misalnya mereka mau membalikan keadaan atau memenangkan war tersebut. Dan nampaknya mereka pun juga akan mencari posisi-posisi yang lebih nyaman lagi untuk bisa menghadapi tim alter ego di belakang sana. Tapi mereka juga harus waspada loh, karena di belakang alter ego pun juga sudah terdapat satu tim lainnya yang pastinya bisa mendengar huru-hara yang terjadi antara mereka berdua. Bentar Don, tadi gue sedikit terdistraksi sama facecam si Jessie. Jadi dia lagi main, adanya nongol gitu, adanya pengen ngeliat kan. Terus kayak dikasih tahu jangan digangguin gitu. Terus adanya nongol lagi, ngeliat lagi. Iya gue lucu banget. Gue gemes banget ngeliat adenya tuh sambil ngedengerin lu lagi ngebangun cerita kan ya. Gue ngeliatin lagi adenya masih ngintip lagi. Lu tau gak sih kayak anak kecil yang pengen lihat kakak lagi main apa sih, mau lihat dong. Iya, pengen nonton gitu kan, seru bener gitu. Kita juga kalau kecil kan sukanya kayak gitu kan, kayak nontonin orang main gitu. Makanya gue tadi sambil dengerin lu ngomong terus ngeliatin kameranya, itu dia menarik sekali ya kan. Dan ini itu dia hal yang menarik ya yang bisa kita tonton kalau misalnya ada facecam. Ada aja gitu kan kejutannya. Dan ternyata kamera udah bergeser kali ini ke alter ego. Wait a minute, alter ego Dion split 2-2. Duanya berada di bagian gereja. Ya kan jauh banget ya Don ya? Jauh banget cuy. Jauh banget. Yang duanya di high ground, duanya lagi tuh di bagian lower ground yang tadi di perempatan itu loh.
Iya, itu kayak jaraknya lebih dari 200 meter ada kali. Ya nggak sih? Iya, Harusnya ya. lumayan. Karena dari minimap Iya. pun aja nggak ke cover gitu. Yes, dan ini menarik banget strategi yang dibangun sama Alter Ego. Entah dia mau regroup di circle keberapa, karena ini udah masuk fase circle keempat, udah 16 menit. Kalau dia nggak regroup sekarang, itu bakal sulit banget. Karena kan semakin lama tuh semakin padat ya. Semakin sulit juga kalau misalkan nanti udah ketangkep sama tim-tim lain. Tapi what happened with GPX? Play zone-nya dapetin 2 player, Vien dan juga Zara. Padahal mereka bergerak dari bagian power grid dan itu udah di sentral juga. Mungkin itu knock dan di end sama play zone. Tapi kayaknya kan nggak ada killing feed-nya, nggak ada status play zone nggak sih? Tapi nampaknya kita akan fokus terlebih dahulu ke huru hara yang terjadi setelah ini ya, sehabis ini. Play zone kah? Play zone. Fix play zone. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Sayang banget. Kita akan fokus lagi terlebih dahulu ya ke huru hara yang sekarang sedang terjadi, tapi nampaknya masih menahan untuk kedua tim ini. Lagi. Yes, betul. Dan Roses sudah mengokang Kar 98-nya. Roses adalah salah satu player ladies yang cukup terkenal dengan sniper rifle-nya, dan hari ini udah ditunjukkan kembali permainan sniper rifle dari kejauhan. Sementara itu Dewa United Insane kali ini berusaha untuk memotong rotasi yang sudah dibangun dari supply Noni, namun ternyata supply Noni baru lepas dari Ratan. Dewa United di depan sana juga bertemu kembali dengan tim One Uno. Wah, itu udah lewat terus ketemu lagi habis ini ya. Ini akan menjadi sandwich juga nampaknya di pinggiran zona kita kali ini. Tim Sun kita yaitu tim Supply Noni pastinya ya akan mulai menghadapi gempuran-gempuran yang dibangun dari kanan dan juga kiri nampaknya. Sementara itu dari tim Dewa United masih melakukan split fokus nampaknya ya. Di bawah sana ada tim Rubik Visor juga yang sudah mulai bergerak. Lihat baginya sudah mulai beratap. Kali ini ada 2 player yang menunggangi baginya tersebut, dan posisinya benar-benar berbahaya banget karena para player dari tim Dewa United benar-benar memberikan gempuran peluru panasnya ke seberang sana. Sementara itu UT pun yang mendapatkan 1 knock di sana atas tim Rubik. Betul sekali, sudah bertemu juga tadi Onyx dan Beletron dan juga tim Rubik. Sementara itu Dewa United dengan kali 2-nya yang bisa dibilang kurang cukup sebenarnya untuk memainkan mini 14-nya di map Miramar ini, tetap dipaksakan oleh Delhi karena dia tahu kekurangan lootingan yang begitu nikmat memanglah tidak enak, tapi mau nggak mau harus digunakan dan semaksimal mungkin bisa digunakan lah. Dan mereka juga masih berada di luar circle, masih belum bisa masuk ke dalam circle, masih punya PR juga. Di kiri kanan mereka ada 2 tim dari setiap arah. Ini bakal menyulitkan mereka sedikit tersandwich. Kalau misalkan mereka mau tabrak lurus ke depan, juga bakal menjadi makanan atau samsak tinju dari tim lain. Sementara itu pun mereka akan mulai membangun pergerakan mereka selanjutnya itu seperti apa. Sementara itu 4 player dari tim Supply Noni juga masih bertahan walaupun cukup berat. Mereka ya harus menghadapi gempuran-gempuran yang terjadi karena mereka pun juga sekarang masih harus bergerak menuju ke arah zona. Sementara itu seorang Cherry dan juga rekan-rekan yang lainnya juga mulai melihat pergerakan yang dilakukan oleh Dewa United. Langsung aja di knockdown oleh seorang Cherry, menyisakan beberapa player saja untuk tim Dewa United. Ini benar-benar terjadi bencana banget, katastrofi banget untuk tim Dewa United yang dimana mereka sedang berusaha untuk menuju ke safe zone, tapi mereka dihalau perjalanannya oleh tim Supply Noni yang sekarang menyisakan 3 player aktifnya saja karena seorang Kimi harus segera di revive, pun juga begitu dengan Nati sendiri. Bener banget, sangat disayangkan sekali. Seperti yang tadi udah gue khawatirkan karena memang dari Dewa United posisinya tersandwich, terjepit juga dari kiri dan kanan. Itu yang membuat dari Supply Noni gampang banget buat nembakin. Itu dia lewat. Begitu saja, meta cuek is real. Harus fokus menyelamatkan temannya yang berada di depan, ditembakin dan Cherry pun tertangkap. Tapi masih untung
punya beberapa rumah yang bisa dijadikan obstacle juga kali ini. Tapi dari Kimi harus membangun smoke terlebih dahulu untuk bisa menyelamatkan Cherry. Tapi ternyata Cherry kakinya kelihatan dari sisi yang lain dan mau tidak mau harus direlakan untuk pulang ke lobby. Tapi dari Kimi masih dengan smoke-nya yang dibangun, berusaha semaksimal mungkin. Bandage doang yang dia punya, harus segera melakukan revive terlebih dahulu sebelum melakukan healing. Wah, kepres banget sih supply Noni ini ya. Tadi kalau nggak salah di tangan AE dan juga Onyx ya yang melihat pergerakan dari mereka, pun juga dengan tim Beletron kali ini ya yang sudah mulai mengendus keberadaan dari mereka semuanya. Das seorang diri akan melakukan proning sedikit menjadi sneaky assassin, mau melemparkan granatnya tadi guna untuk membuka keberadaan dari tim supply Noni sendiri dan mungkin untuk membuka momentum juga untuk bisa meratakan tim supply Noni. Tapi mereka masih bersabar untuk sejauh ini, sejauh mata memandang. Sementara itu Potato dari sebelah kiri juga akan langsung menghujani granat ke arah tim supply Noni juga. Sementara itu di belakang sana terdapat satu player dari tim Dewa United Insane yang langsung aja dihabiskan nyawanya oleh tim Beletron yang sekarang sudah mengumpulkan total 4 kill point. Yap, betul sekali. Beletron masih bertahan sejauh ini, masih punya power juga untuk bisa masuk ke dalam zonanya. Posisinya nggak terlalu enak, berada di bagian open field juga. Potato yang berlari-lari dan juga beberapa temannya yang menggunakan beberapa vehicle kali ini mencicil jarak tempuh mereka ke arah dalam play zone. Dan lagi-lagi berusaha untuk menembakkan ke arah yang lain, berusaha untuk mengcover temannya ketika sedang melakukan pergerakan. Namun ini yang menjadi pengecoh, smoke dan molotov yang masih hidup, atau smoke dan molotov yang masih terpampang nyata, itu yang membuat Das kali ini nggak mau melepaskan vision mereka ke arah smoke tersebut. Itu yang mungkin membuat dan menghambat pergerakan mereka. Dan sementara itu juga Pinky dengan kawan-kawannya kali ini harus menghadapi Onyx Glory yang lagi-lagi bertemu di bagian pinggiran circle. Trading knock pun sudah mulai terjadi. Roster bertahan, hot kebuka badannya, sayang sekali misinformation, miscalculation juga. Sayana last man standing lagi, reload, sayang sekali timing reload yang tidak tepat. Mute langsung muncul begitu saja dari balik smoke dan meratakan victim, dan Onyx berhasil mendapatkan compound ini. Wow, Onyx lihat 10 kill point sudah mereka kantongi kali ini. Mereka benar-benar mau menjauhkan point placement mereka di leaderboard pastinya ya, untuk supaya tidak terkejar dan mereka bisa mengamankan posisi top 3 gitu. Sementara itu 6 tim tersisa untuk bisa bertarung mendapatkan winner chicken dinner kita pada kesempatan game kelima kita pada kali ini. Sementara Alter Ego Dion pun juga sudah bertemu kepada tim Boom yang nampaknya satu persatu dari player dari tim Boom pun harus dipulangkan ke arah lobby dan mereka nampaknya finish di posisi ke-6. Yes, betul sekali. Dan ternyata masih ada 5 tim yang survive setelah tadi yang posisi ke-6 harus kembali ke lobby. Namun ternyata Alter Ego, Beletron, Onyx masih bertahan. Ini adalah legend daripada ladies team yang masih bertahan sampai ke circle terakhir. Mereka semua tahu ini adalah 2 match terakhir mereka, sangat butuh poin dan bertahan semaksimal mungkin. JT pun masih mampu mendapatkan salah satu player dari Grimms. Nisa dipulangkan begitu saja dan Mute mungkin akan mengokankan granat ke arah depan untuk membersihkan jalur rotasi mereka. Sementara itu menunggu kembali circle yang mengecil berpihak untuk Beletron Ace, dan Beletron mendapatkan sebuah lower ground yang sangat enak. Oh my god, sementara itu ketiga tim yang lainnya harus bekerja ekstra keras lagi untuk bisa masuk menuju ke arah dalam zona. Oh my god, Das, itu headshot benar-benar on point banget, pedes banget barusan karya yang dimiliki atau digunakan oleh Das seorang diri. Dan lagi-lagi Das pun juga langsung saja mengincar ke arah player dari tim Alter Ego Dion di sisi yang lainnya. Oh my god, Cijelly, menggila banget mereka semua di sini. Wah, ini seru banget sih. Alter Ego Vapor pun ternyata masih survive, berusaha untuk membangun fortingan terlebih dahulu. Masalah Beletron ini hanya tersisa 2 player saja bertahan di bagian lower ground. Mereka nggak boleh terlalu overpick atau membuka badan terlalu lebar, tapi mereka akan menunggu nampaknya pergerakan dari tim lain yang akan nyamperin mereka. Kiri kanan kiri, mereka harus jaga terus menerus. Tapi Alter Ego di sisi lain sudah mulai pelan-pelan tapi pasti menyapu player dari Grimms. Casey berada di
belakang Fortingan. Sedikit kesulitan untuk bisa keluar karena diberikan pressure terus-menerus oleh seorang Milo. Kali ini Vepar pun masih ter-takedown di depan sana. Mungkin akan ada misi penyelamatan oleh seorang Milo menggunakan mobil, sangat percaya diri sekali. Tapi Jessie langsung keluar dari balik atap, memberikan satu attack kepada Milo. Milo masih sempat untuk menghindar. Refleks yang begitu cepat dari seorang Milo mencari kembali player dari Grim. Tapi ternyata backstep. Itu dia, Milo masih bisa cepat kembali, bangun, bangkit, memutar badannya, menembak kembali ke arah Jessie. Healing dulu terlebih dahulu dan Oh my God. ini dia, Milo sudah siap untuk langsung menembaki ke arah depan dan Grimspoon ternyata sudah hilang dari mapnya. Sementara itu di sisi yang lainnya terjadi perperangan antara tim Beletron dan juga tim Onyx. Ini dia the battle of the sisters kita. Onyx dan juga Beletron akan berhadapan. 3 tim tersisa untuk di end game kita kali ini. Sementara itu Onyx pun juga harus waspada karena masih ada tim yang lainnya di belakang mereka, di sebelah kanan mereka. Yang pastinya itu adalah tim Alter Ego Dion yang masih menyisakan 3 player aktif mereka. Oh my god, Mute menerima damage dari seberang sana. 1, 2 tembakan juga langsung connect ke arah Mute. Sementara itu Jessie pun juga langsung saja Mobilnya masih berada di posisi yang tidak aman dan Wah. langsung dipulangkan ke arah lobby and that's it. Oh my god, Mute menjadi the last woman standing yang harus pulang bersama tim Onyx di posisi yang ketiga, menyisakan Alter Ego Dion dan juga Beletron Ace kali ini. Yes, ini dia legend dari tim ladies yang akan berusaha untuk merebut winner chicken dinner. Sudah mulai dibangun kembali smoke-nya, berarti 3 versus 2 situation. Dan dari lane pun kembali melemparkan smoke demi smoke. Tapi Baby Lamang spot pergerakan di depan sana hampir berhasil ditumbangkan. Tapi langsung saja dengan cepat seorang Milo melakukan proning. Dan masih ada beberapa lower ground yang masih bisa dimainkan oleh seorang Milo dengan kawannya. Kali ini langsung kembali melemparkan granat yang pertama ke depan, boosting terlebih dahulu. Dan Vepar pun dengan sangat sabar menanti untuk bisa mendapatkan angle ke arah depan. Milo tertampang nyata, tapi Das dengan sangat sabar, warning aja belum dibuka, open fire sama sekali tidak dibuka, benar-benar menunggu kembali lagi dan lagi. Biarin aja Alter Ego dibiarkan menghabiskan utilities mereka terlebih dahulu. Dan kayaknya dari Beletron udah nggak punya utilities lebih banyak lagi. Suara tembakan sudah mulai dibuka, Milo mulai membangun sebuah fortingan yang dia inginkan. Kedua tim ini benar-benar menginginkan winner chicken dinner. Dan langsung saja ada sebuah warning shot dari Baby lah, nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka tahu mereka tidak akan mengulang kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya dari Beletron. Smoke sudah mulai dibangun kali ini menutup vision antara kedua tim ini. Belum ada tembakan yang masuk, benar-benar menunggu sampai ada yang blunder dan ternyata blind spray through the smoke. Sedikit mencicil HP point. What? Sebuah tembakan secara yang begitu on spot yang ternyata dari Baby lah. Last man standing mampu melakukan reload sayang sekali. Reload, timing dan momentum yang tidak tepat again and again. Alter Ego berhasil menyabet winner chicken dinner di map Miramar kita kali ini dengan 14 kill point. Oh my god, end game yang cukup intens yang hanya menyisakan Alter Ego dan juga Beletron Ace, yang dimana akhirnya dimenangkan oleh tim Alter Ego Dion, mendapatkan winner chicken dinner. Lin, Gea, Milo dan juga Vepar sudah